Bayangkan, kamu hidup di Jepang era samurai, tidak ada smartphone, tidak ada internet, yang ada hanya pedang. Kehormatan dan pertarungan hidup mati. Di tengah semua itu, ada satu nama yang selalu disebut, yaitu Miyamoto Musashi. Dia bukan cuma ahli pedang, tapi juga seorang filsuf yang meninggalkan jejak mendalam hingga hari ini. Jadi, apa sih yang bikin Musashi ini begitu spesial? Mari kita bahas pada konten ini. Miyamoto Musashi adalah seorang ronin, samurai tanpa tuan, yang hidup di Jepang era Sengoku dan Edo. Sekitar abad ke-17, lahir sekitar tahun 1584. Musashi tumbuh di zaman di mana peperangan dan duel adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, Musashi dikenal sebagai sosok yang harus belajar, disiplin, dan berani. Bahkan, pertarungan pertamanya terjadi saat dia berusia 13 tahun, melawan seorang samurai dewasa bernama Arima Kihei. Dan hasil dari pertarungan itu, Arima tewas. Namun, kehidupan Musashi jauh dari sekedar duel. Dia terlibat dalam perang besar, seperti pertempuran Sekigahara, yang menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Jepang. Tapi jangan salah, Musashi lebih dikenal karena kecerdikannya dalam bertarung, daripada hanya sekedar mengayunkan pedang. Kisah ini adalah awal dari legenda Musashi, Arima Kihei, seorang samurai dengan reputasi tinggi, menantang siapa saja untuk bertarung dengannya. Musashi yang masih remaja menerima tantangan itu. Dengan keberanian dan kecerdasannya, dia menggunakan kayu besar sebagai senjata. Ketika duel dimulai, Musashi menyerang dengan kekuatan brutal yang langsung menghabisi lawannya. Kemenangan ini menandai awal karirnya sebagai seorang pendekar pedang. Musashi menghadapi klan Yoshioka, sebuah keluarga samurai terkenal yang menguasai seni bela diri. Musashi awalnya menantang Yoshioka Seijuro, sang pemimpin klan. Dalam sebuah duel, dengan taktiknya Musashi berhasil melukai Seijuro dan menghancurkan reputasinya. Setelah itu, dia menghadapi adik Seijuro, Den Hichiro. Dalam duel berikutnya, lagi-lagi Musashi menang dengan mematikan. Namun, yang paling epik adalah duel terakhir melawan seluruh klan Yoshioka. Mereka menjebaknya dengan membawa lebih dari 70 orang untuk menyerangnya sekaligus. Tapi Musashi dengan taktik gerilya menyerang lebih awal dan membunuh pemimpin baru klan itu. Kemudian dia kabur sebelum sisa pasukan sempat mengejarnya. Pertarungan ini mengukuhkan Musashi sebagai pendekar tanpa tanding. Salah satu duel paling terkenal dalam hidup Musashi adalah melawan Sasaki Kojiro, seorang samurai dengan pedang panjang yang dijuluki The Drying Pole. Duel ini terjadi di Pulau Ganryu pada tahun 1612. Kojiro adalah pendekar yang sangat dihormati, terkenal dengan teknik pedangnya yang mematikan. Namun, Musashi datang terlambat dengan sengaja, membuat Kojiro marah dan kehilangan fokus. Lebih unik lagi, Musashi menggunakan pedang kayu yang dia buat sendiri dari dayung perahu. Dalam duel singkat namun intens, Musashi menghantam Kojiro dengan pedangnya dan membunuhnya. Duel ini bukan hanya menunjukkan keahlian, tetapi juga kecerdasannya dalam memahami psikologi lawan. Musashi juga terlibat dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600.
salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Jepang. Perang ini mempertemukan dua kekuatan besar, pasukan Tokugawa Ieyasu dan pasukan Toyotomi. Musashi berperang di pihak Toyotomi, tetapi pasukan mereka kalah telak. Setelah kekalahan ini, Musashi memilih untuk menjadi Ronin dan mengembara. Musashi selalu menggunakan kecerdikan dan strategi untuk mengalahkan lawannya, seperti yang terlihat dalam duel melawan Kojiro. Dia membuktikan bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh kemampuan membaca situasi. Musashi sering menggunakan senjata atau gaya yang tidak konvensional. Dalam duel melawan Kojiro, dia menggunakan pedang kayu, sementara lawannya menggunakan pedang baja panjang. Filosofi ini mengajarkan untuk tidak berpaku pada satu cara atau aturan. Dalam banyak pertarungannya, Musashi menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dia memahami pentingnya menjaga ketenangan dan mengatur emosi, bahkan dalam situasi yang paling menegangkan. Selain kemenangannya di medan perang, peninggalan terbesar Musashi adalah The Book of Five Rings. Buku ini bukan hanya panduan bertarung, tetapi juga panduan hidup. Di era modern, banyak orang mulai dari pebisnis hingga atlet yang mempelajari konsep-konsep Musashi untuk mencapai kemenangan di bidang mereka. Miyamoto Musashi bukan sekedar samurai. Dia adalah simbol kecerdikan, kerja keras, dan keberanian untuk hidup dengan prinsip. Dari duel-duelnya yang legendaris hingga filosofinya yang mendalam, Musashi mengajarkan kita bahwa hidup adalah medan perang yang membutuhkan strategi, adaptasi, dan disiplin. Jadi, apa pelajaran terbesar yang bisa kamu ambil dari kisah Musashi? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk kisah-kisah menarik lainnya, sampai jumpa di video berikutnya.